Selamat sore Pak dosen. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan optimalisasi sales Walmart dengan menerapkan business intelligence. Anggota dari kelompok kami ada saya sendiri, Kevin Saputra dengan NIM 535220139. Saya Muhammad Hafiz Mulansa dengan NIM 535220229. Saya dengan Rudi Hartarto dengan NIM 535220197. Saya Dimas Saputra dengan NIM 535220145. Saya Farhan Adi Widiarsono dengan NIM 535220228. Abstrak. Analisis penjualan supermarket Walmart dalam periode 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa penjualan merupakan indikator kinerja yang vital dalam bisnis retail. Dengan adanya persaingan yang semakin ketat dan perubahan perilaku konsumen yang cepat, penting bagi supermarket untuk menganalisis data penjualannya secara aktif. Penerapan bisnis intelligence dalam analisis ini memberikan wawasan mendalam mengenai tren penjualan, perilaku konsumen, dan kinerja produk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tren penjualan, memahami perilaku konsumen, mengoptimalkan stok dan persediaan, serta meningkatkan keuntungan dan mengurangi biaya operasional dengan memanfaatkan BI. Supermarket dapat menyusun strategi penjualan yang lebih efektif dan efisien berdasarkan data yang mendalam. The analysis of Walmart supermarket sales over the last 3 years indicates that sales are a vital performance indicator in the retail business. With increasing competition and rapid change in consumer behavior, it is essential for supermarkets to actively analyze their sales data. The application of business intelligence in this analysis provides deeper insights in sales trends, consumer behavior, and product performance. The objective of this research are to identify sales trends, understand consumer behavior, optimize stock and inventory, and enhance profitability while reducing operational costs. By leveraging BI, supermarkets can develop more effective and efficient sales strategies based on comprehensive data analysis. Pendahuluan. Analisis data penjualan merupakan elemen penting dalam menentukan keberhasilan bisnis retail, khususnya supermarket. Penjualan tidak hanya menjadi indikator utama kinerja bisnis, tetapi juga mencerminkan efektivitas strategi pemasaran, pengelolaan inventory, dan daya saing di pasar. Di dalam era kompetisi yang semakin ketat dan perubahan perilaku konsumen yang dinamis, analisis data penjualan menjadi kebutuhan untuk memahami tren, mendeteksi anomali, dan menyusun strategi yang relevan. Dalam 3 tahun terakhir, berbagai faktor seperti tren musiman, kebijakan harga, promosi, dan pola belanja pelanggan telah memengaruhi performa penjualan secara signifikan. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa perubahan tren konsumen pasca pandemi memicu peningkatan penjualan kategori produk tertentu seperti kebutuhan pokok dan barang kesehatan. Sementara promosi yang efektif dapat meningkatkan penjualan hingga 40% dalam periode tertentu. Business intelligence menjadi salah satu solusi teknologi yang mampu memberikan wawasan strategis bagi perusahaan. BI mempermudah analisis data dalam skala besar, mengidentifikasi pola tersembunyi, dan memberikan rekomendasi berbasis data yang dapat diimplementasikan dalam pengambilan keputusan. Implementasi BI juga dapat membantu perusahaan memahami waktu puncak penjualan, produk yang paling laris, serta dapat segmentasi pelanggan terhadap pola pembelian. Selain itu, studi menunjukkan bahwa penggunaan BI mampu meningkatkan efisiensi rantai pasok hingga 20% dengan mengurangi kesalahan prediksi inventory. Dengan demikian, BI tidak hanya berfungsi sebagai alat analitik, tetapi juga sebagai panduan strategis untuk meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Rumusan masalah. Bagaimana tren penjualan tahunan Walmart dari waktu ke waktu? Kategori produk apa yang paling banyak diminati konsumen di Walmart? Beberapa rata-rata jumlah pesanan barang yang dilakukan oleh setiap customer? Apakah terdapat beda preferensi kategori barang antara satu negara dengan negara lain? Bagaimana Walmart menyesuaikan strategi penjualan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan di berbagai negara? Yang kedua adalah metode penelitian. Predictive analysis adalah pendekatan analitik yang bertujuan untuk memprediksi atau memperkirakan peristiwa atau nilai di masa depan berdasarkan data historis yang sudah ada. Misalnya, untuk memprediksi penjualan di bulan depan, kita akan menggunakan data penjualan dari bulan-bulan sebelumnya untuk mengidentifikasi pola atau tren yang dapat berlanjut di masa yang akan datang. Langkah-langkah yang dasar dalam melakukan prediksi penjualan. Yang pertama adalah mengumpulkan data historis. Langkah pertama adalah mengumpulkan data penjualan dari periode sebelumnya. Misalnya data penjualan bulanan selama beberapa bulan terakhir, data ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana penjualan berfluktuasi dari waktu ke waktu.
Yang kedua adalah mengidentifikasi pola atau tren. Dari data historis ini, kita akan mencari pola atau tren. Dalam contoh di atas, terdapat peningkatan penjualan yang relatif konsisten dari bulan ke bulan. Tren ini menunjukkan bahwa penjualan cenderung naik sekitar 10-20 unit setiap bulan. Identifikasi tren ini penting karena kita akan menggunakannya untuk meramalkan penjualan di bulan berikutnya. Yang ketiga adalah metode peramalan linear sederhana. Peramalan linear adalah salah satu metode dasar yang sering digunakan dalam predictive analytics. Dalam metode ini, kita menggunakan teknik matematika yang disebut regresi linear, yang pada dasarnya mencari garis lurus terbaik untuk data historis. Garis ini mewakili tren penjualan dalam bentuk persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung nilai penjualan di bulan berikutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Rumus peramalan. Regresi linear sederhana dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan AX ditambah B. Keterangannya, Y yaitu nilai yang diprediksi, misalnya penjualan di masa depan. X, waktu atau periode yang akan diprediksi. A sebagai gradien atau kemiringan garis menunjukkan tingkat perubahan nilai per unit waktu. B sebagai intercept atau titik potong garis dengan sumbu Y, nilai saat X sama dengan 0. Cara menghitung yaitu menghitung gradien A. Yang pertama, N sigma, lalu kita kalikan dulu X dikali Y, lalu dikurangi sigma X dikalikan sigma Y. Lalu dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Yang dimana N itu jumlah data, X itu data waktu, dan Y data historis dari variabel yang diprediksi. Menghitung intercept atau B. B rumusnya yaitu sigma Y dikurangi A dikali sigma X dibagi N. Prediksi nilai di masa depan substitusi nilai X waktu yang ingin diprediksi ke dalam persamaan regresi Y sama dengan AX plus B. Kelebihan dan keterbatasan kelebihan. Sederhana dan mudah digunakan. Efektif jika data memiliki pola linear yang stabil. Keterbatasannya tidak mempertimbangkan faktor eksternal, tidak cocok untuk pola data non-linear atau musiman. Dengan menggunakan pendekatan ini, peramalan dapat dilakukan untuk membantu pengambilan keputusan berdasarkan tren yang teridentifikasi dari data histori. Selanjutnya, nomor 3, hasil dan pembahasan. Ini adalah gambar star schema. Star schema ini ada fact table dan 5 dims. Dims yang pertama yaitu ada customer, ID customer, customer ID, customer name, dan segment. Dim produk. Di produk ini ada ID produk, produk ID, produk name, dan kategori subkategori. Selanjutnya ada dimensi order. Ada ID order, order ID, order date. Selanjutnya ada dim time. ID time, date, time, mode, year. Dim city, ID city, city ID, country, dan state. Fact table-nya ada ID produk, ID customer, order, sales, city, time, dan quantity, dan profit. Selanjutnya adalah metadata. Yang metadata pertama yaitu dari dim time. Selanjutnya yang kedua adalah dim city, yang ketiga adalah dim order, yang keempat adalah dim produk, yang kelima adalah dim customer. Selanjutnya ini adalah KPI-nya dan visual B-nya. Dari hasil Power BI ini bisa dilihat bahwa kategori furniture paling banyak terjual di California dengan nama produk Professional Matrix Berkshire, dan produk tersebut paling banyak dibeli oleh customer bernama Stephanie Holloman. Dilihat dari kategori teknologi yang didapatkan produk paling laku adalah Panasonic
KXTS 550 dan paling laku di Washington dengan pembeli terbanyak adalah Raymond Buck. Selanjutnya, sedangkan di kategori office supply, produk yang paling diminati customer adalah IBM Multipurpose Copy Paper. Yang paling laku di California dengan buyer terbanyak yaitu Erin Ashbrook. Dari data historis yang tersedia, 2011 ke 2012, sales turun dari 148.000 ke 140.000, profit stabil di 20.000. 2012 ke 2013, sales naik menjadi 187.000, profit naik menjadi 24.000. 2013 ke 2014, sales naik menjadi 200.000, 51.000. Profit naik menjadi 44.000. Analisis pola. Dari data di atas, terlihat adanya pola sebagai berikut. Sales tahun 2011 ke 2012 terjadi penurunan 8.000. Tahun 2012 ke 2013 terjadi peningkatan signifikan menambah 47.000. Tahun 2013 ke 2014 peningkatan semakin besar dan menambah 64.000. Tren menunjukkan kenaikan dengan pertumbuhan yang semakin besar tiap tahunnya. Profit stabil di tahun 2011 sampai 2012, lalu meningkat menjadi 24.000 dan 44.000. Tren profit menunjukkan kenaikan tajam terutama dari 2013 ke 2014. Menggunakan regresi linear sederhana, tren kenaikan diestimasi berdasarkan pertumbuhan tahun ke tahun. Sales, untuk memproyeksikan sales, kita menghitung rata-rata pertumbuhan tahun ke tahun. Kenaikan dari 2012 ke 2013, 187.000 kurang 140.000, hasilnya 47.000. Dan ada kenaikan dari 2013 ke 2014, yaitu 251.000 dikurang 187.000, yaitu 64.000. Rata-rata kenaikan tahunan, rata-rata kenaikan sales 47.000 tambah 64.000 dibagi 2 sama dengan 55.500. Proyeksi sales tahun depan, sales 2015, 251.000 ditambah 55.500 sama dengan 3.6.500. Profit, untuk profit kita menghitung kenaikan tahunan, kenaikan dari 2012 ke 2013, yaitu 24.000 kurang 20.000 sama dengan 4.000. Kenaikan dari 2013 ke 2014, 44.000 kurang 24.000 sama dengan 20.000. Rata-rata kenaikan profit 4.000 tambah 20.000 bagi 2 sama dengan 12.000. Berarti profit di 2015 44.000 tambah 12.000 sama dengan 56.000. Kesimpulan dan saran. Tren penjualan dan keuntungan. Penjualan menunjukkan tren peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, yaitu 2011 sampai 2014 dengan kenaikan rata-rata 55.000 per tahun. Profit juga meningkat secara tajam, terutama dari tahun 2013 ke 2014 dengan rata-rata kenaikan 12.000 per tahun. Kinerja produk kategori office supplies memberikan profit tertinggi, diikuti dengan teknologi, sementara kategori di furnitur memiliki profit terendah. Produk tertentu seperti profesional matrix backchair untuk furnitur, dan ada Panasonic KXTS 550 untuk teknologi, dan ada IBM Multipurpose Copy Paper untuk alat tulis yang paling diminati. Analisis pelanggan. Data menunjukkan preferensi pelanggan yang spesifik berdasarkan wilayah dan produk. Pelanggan tertentu seperti Stephanie Holoman dan Erin Ashbrook mencerminkan pola pembelian yang tinggi pada produk tertentu di wilayah spesifik. Manfaat bisnis intelijen, yaitu membantu memvisualisasikan data, memprediksi tren, dan mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Prediksi menggunakan regresi linear memperkirakan penjualan dan keuntungan di masa depan berdasarkan data historis. Saran, Walmart disarankan untuk terus memanfaatkan BI dalam strategi penjualannya, termasuk mengoptimalkan
stok produk berdasarkan tren wilayah dan kategori. Penggunaan data yang lebih luas, termasuk faktor eksternal seperti promosi dan perubahan musim, dapat meningkatkan akurasi prediksi dan strategi pemasaran. Oke, di sini ada beberapa referensi untuk membuat laporan ini. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Jika masih ada banyak kurangnya atau banyak salahnya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.